Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Hari ini KPK kembali memeriksa tersangka mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Lutfi Hasan Ishak tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi tadi. Seperti biasa, yang akan memberikan keterangan apapun kepada media dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Selain Lutfi, terkait kasus ini KPK juga memeriksa 2 tersangka dari pihak swasta, yakni petinggi PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Joard Effendi. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Lutfi Hasan Ishak. Terkait dengan sejumlah pemeriksaan di KPK, kami segera bergabung dengan reporter kami Lydia Nanda. Lydia, silakan Lydia. Iya, Rizky, Anggi, dan juga pemirsa, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diwakili oleh juru bicara Johan Budi SP baru saja menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers sore tadi dibicarakan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Bandung kemarin. Ini terkait dengan kasus penyimpangan dana bantuan sosial Kota Bandung. Setidaknya ada 3 tempat yang digeledah KPK kemarin, diantaranya adalah rumah tersangka HN, lalu beberapa ruangan di Pengadilan Negeri Bandung, dan juga beberapa ruangan di kantor Pemkot Bandung. Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita beberapa dokumen penting, yaitu buku tabungan yang beratasnamakan tersangka Hakim ST, lalu ada juga berkas fotokopi dari berita acara pemeriksaan untuk saksi-saksi dari kasus bantuan sosial di Kota Bandung. Lalu ada juga sejumlah uang dalam bentuk pecahan dolar dan rupiah yang ditemukan di ruang kerja ST, yang ditemukan dalam tas coklat dan juga di sebuah amplop coklat besar. Dan untuk selengkapnya berikut adalah pernyataan dari Johan Budi SP terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK kemarin di beberapa tempat di Bandung. Di ruang Ketua PN tidak ada yang signifikan gitu ya, ada beberapa dokumen. Kemudian di ruang tersangka ST, selain dokumen map berisi dokumen-dokumen, KPK juga menemukan sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan dalam bentuk rupiah. Jadi uang itu ada yang di dalam tas berwarna coklat, ada yang di dalam kertas, dibungkus kertas gitu ya, atau amplop amplop coklat yang gede. Di dalam tas kita menemukan uang dolar dan rupiah. Jadi uang ini terbagi di dalam amplop-amplop ya. Jadi dalam tas ini ada amplop-amplop yang isinya nanti ini lagi di total, nanti dihitung. Teman-teman, saya bisa menyampaikan ini karena ini masih belum selesai. Yang pertama ada. Selain kasus penyimpangan dana bantuan sosial di Kota Bandung, hari ini juga ada beberapa agenda lain di Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya adalah pemeriksaan terhadap para saksi dan juga tersangka terkait kasus suap impor daging. Hari ini Lutfi Hasan Ishak kembali diperiksa KPK sekitar pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ketika selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, LHI tidak berkomentar, namun kami berhasil mendapatkan komentar dari kuasa hukum LHI. Ada beberapa poin yang ditegaskan oleh kuasa hukum LHI dalam pemeriksaan hari ini. Di antaranya adalah LHI
dan juga Ahmad Fatonah. Ditegaskan sekali lagi oleh pengacara dari LHI, hubungan mereka berdua hanyalah sebatas rekan bisnis, dan juga pertemuan di Medan yang juga melibatkan Menteri Pertanian Suswono dan juga Maria Elizabeth Liman sejatinya adalah tidak membicarakan permasalahan dari kuota impor daging seperti yang dibicarakan selama ini, namun mereka membicarakan tentang beredarnya daging tikus dan juga daging babi, dan tidak ada hubungannya dengan pembahasan kuota impor di Kementerian Pertanian. Selain itu, pengacara dari Lutfi Hasan Ishak juga menegaskan bahwa kliennya tidak menerima pemberian sebuah mobil Land Cruiser dari Elda Deviana, namun mobil tersebut dibeli oleh LHI dengan uang penghasilannya sendiri. Selain Lutfi Hasan Ishak masih terkait dengan kasus suap impor daging, KPK juga hari ini memeriksa Arya Abdi Effendi dan juga Juat Effendi dalam status mereka sebagai saksi untuk para tersangka lainnya. Dan dalam konferensi pers tadi, Johan Budi juga menegaskan bahwa hingga saat ini KPK tengah menelusuri adanya dugaan tindak pencucian uang terhadap aset-aset milik Lutfi Hasan Ishak. Dan dalam kasus ini dikenakan pasal baru kepada LHI, yaitu pasal 3 atau 4 atau 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pencegahan dan juga pemberantasan terhadap tindak pencucian uang. Memang sampai saat ini belum ada aset apapun yang dimiliki oleh Lutfi Hasan Ishak yang disita oleh KPK. Namun jika nanti ada yang mencurigakan dan KPK merasa perlu menyita aset tersebut, KPK akan segera memberikan keterangan ataupun informasi resmi kepada media. Demikian sementara yang dapat kami kabarkan dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Kembali ke studio bersama Anggi dan Rizky.